Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Bull, kedua Coal, ketiga ICE, keempat Auto, kelima IMAS, keenam IMJS, ketujuh ASA, kedelapan SLC, kesembilan SMDR, dan terakhir PSSI. Langsung saja ke saham pertama ada Bull yang ditutup di harga 184, terkoreksi 0,54%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, Bull ini yang nggak bisa dilihat broker semarinya pasti II itu akumulasi terus setiap hari ini. Kalau dilihat ya dari semenjak tanggal 12, II itu udah akumulasi 7 juta lot. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bull ini berhasil menembus resisten semenjak Maret 8 bulan yang lalu di 180. Jadi support kuatnya sekarang itu sekitaran 176 sampai 180. Itu harus dijaga ya oleh Bull. Tapi nah yang Bapak Ibu perhatikan dan hindari ya, menurut saya sih hindari saham-saham seperti Bull nih, karena saham repo saya saja nggak pernah di saham Bull ini. Lebih baik saya pilih saham lain ini kelihatannya. Tapi ya setiap orang kan berbeda-beda kesukaannya. Ya nggak masalah juga. Yang penting tuh punya plan. Nah ini kelihatan kan, saya itu nggak suka trading di saham yang volumenya seperti sisir nih, repo ya. Ini kan saham repo. Jadi kalau bicara secara teknikal ya semestinya kalau mau uptrend lanjut ya dia membuat swing low-nya di 178, 176 itu aja dan naik lagi untuk Bull ya. Tapi ya itu tergantung market maker-nya mau naikin nggak nih. Kelihatan kan dari semenjak 12 Desember. Nih kalau dihitung ya dari 12 Desember berarti seminggu ini sampai hari Kamis. Nih broker II itu udah net buy atau akumulasi di 7,1 juta lot. Dan lihat sahamnya konsolidasi aja, nggak kemana-mana kan. Ya seperti itu. Dari bawah dia akumulasi, terus pelan-pelan dinaikin. Ya tergantung dia. Tergantung II dia mau makan kanan nggak. Kalau nggak mau makan kanan, kiri kanan aja di crossing. Ini kan biasanya kiri kanan aja crossing. Antara II dengan HD TSAN. Nih kan crossingan aja mereka nih. Ada mungkin dengan FS juga nih kan. Ini 5, 6, 7 kan 7 lot. Nah 7 juta. Ini 7 juta juga kalau digabung 5 broker nih. Ya itu kiri kanan crossing aja. Nah jadi seperti itu ya untuk Bull. Tapi kalau yang suka ya silahkan aja. Kalau di secara teknikal, kalau dia bukan saham repo ya ini bagus. Dia berhasil break resisten kuat semenjak 8 bulan yang lalu dari Maret. Ya ini semestinya jadi swing low-nya di area 175 nilai 176 nih. Nah, ini swing low nih, nggak boleh turun. Nanti ini kan pelan-pelan naik MA20 MA60 nya di atas. Nanti di area sekitaran 175 176. Nah jadi seperti itu ya untuk Bull. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Coal yang ditutup di harga 159 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dia broker semarinya Coal sama aja ya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Coal lagi konsol ya, semoga aja bertahan di atas 150 karena hati-hati kalau dia jebol 150 indikasi pola dead cat bone. Kalau kondisi seperti ini semestinya hari ini Jumat dia rebound karena dia membentuk candle doji. Kalau dia bisa tembus 180 itu bagus, sinyal untuk dia balik ke arah. Minimal dia itu bisa naik sampai 220 ya, itu minimalnya aja. Yang penting tembus dulu 180-nya nih. Jadi seperti itu. Menarik nih kalau Coal bisa tembus 180-nya. Seperti itu. Kalau nekat beli di harga sekarang, ya kalau saya ya pertimbangkan stop loss kalau turun dari 150. Berarti dia gak mau naik, udah gagal. Tinggalin aja. Ini semestinya candle hari ini doji harus dikonfirmasi dengan candle hijau hari ini. Ya, jadi hari ini bisa rebound. Kalau mau bagus ya harus rebound. Seperti itu. Untuk call, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICE yang ditutup di harga 5.800 terkoreksi 0,42%. Kalau dia transaksi asing ini terus net sell ya, dibuang asing terus nih ICE. Tapi dia lagi murah. Kalau dia broker semarinya ICE di distribusi. Nah, untuk melihat saham itu murah atau mahal, Bapak Ibu bisa menggunakan Stockbit. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan Stockbit, bisa klik link yang ada di deskripsi, join dan daftar di Stockbit. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu pilih ICE, kode sahamnya, terus pilih di analis. Ya, di tab analis ini kelihatan kan. 20 analis rating per AC itu 23 buy, 4 hold dan 1 sell. Target harga 7.600 itu rata-ratanya ya. Dan ya kalau Bapak Ibu melihat tuh PE band-nya tuh pakai yang 5 tahun. Saya biasanya seperti itu. Nah ini kan dia di bawah standar deviasi minus satunya. Minus satunya nih di 10,33 PE-nya.
Kalau normalnya kan dia di 12,93. Kalau sedikit mahal tuh di 15, dan kalau sangat mahal itu ya seharusnya di atas 18,33. Ini dia lagi mendekati PE standar deviasi -2. Ini murah ya, di bawah harga wajarnya, apalagi ASI kan berfundamental bagus. Kalau lihat PBP-nya pilih yang 5 tahun. Nah, 5 tahun aja dia di PBP standar deviasi -1 di 1,28 PBP-nya. Kalau dia naik nanti, nah itu dia mulai mahal di 176 normal. Kalau dia ke 2,71 atau ke garis kuning ini makin mahal, dan yang mahalnya itu ya di atas 2,71. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa download di Talkbit. Ini Bapak Ibu juga bisa baca ya berita-berita, dan ya bisa analisa juga, bisa trading. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, jadi seperti itu ya untuk ASCI. Menurut saya sih kumpul-kumpulin aja dulu. Memang masih downtrend. Dia bisa jadi pola dead cat bond. Tapi ini kan dia bertahan di atas 5.800. Semoga aja bertahan dan pelan-pelan naik. Harus bertahan di atas 5.800, dan kalau bisa besok rebound dan ya ke arah 6.000 tuh bagus lah. Sentuh 6.000 biar dia konsolidasinya di atas saja. Jadi seperti ini pergerakannya nanti ya. Pelan-pelan coba naik. Ya, semoga terjadi ya. Kalau downtrend ya dia masih downtrend. Kalau mau uptrend ya harus tembus 6.400 atau 6.200, nanti dia bisa confirm uptrend. Seperti itu untuk ICE. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, karena hari ini terakhir perdagangan, ya cukup bagus, ada perlawanan ya. Semoga aja bertahan di atas 5.800 untuk ICE. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada auto yang ditutup di harga 1.415, terkoreksi 0,7%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semarinya, auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, auto ya lagi belum kemana-mana juga ya. Lebih baik wait and see aja dulu ya. Koreksinya sih 3 hari, volumenya kecil. Bisa jadi ini candle 3 black crow dan ada technical rebound. Tapi rebound terbatas sepertinya. Kecuali ada inflow besar ya mungkin bisa tuh naik cepet ya. Kita lihat ASI-nya dulu. ASI-nya terbang cepet ya mungkin baru ngekor auto ya. Semoga aja ini swing low 1400 sampai 1380 itu jadi swing low-nya, dan dia naik lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 895 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya IMAS sedikit ada akumulasi, tapi likuiditasnya kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS bertahan di atas 880 ya cukup bagus. Ini kan gambar saya masih sama. Dia konsolidasinya bisa di atas. Cuman likuiditasnya kecil ya. Dan kuncinya IMAS jangan turun dari 80, 86. Itu aja. Harga-harga sekarang nih masih ideal menurut saya untuk beli. Pokoknya stop loss di bawah 860, 855 itu tinggalin aja. Jadi seperti itu. Untuk IMAS, kalau dilihat dari candle weekly-nya, karena hari ini terakhir perdagangan, inside bar, tapi ekornya panjang dari atas. Kita lihat aja, hari ini bertahan gak di atas 890. Atau ya kalau bisa di 900 tutupan cukup bagus lah. Rebound hari ini. 920 itu makin bagus dia tutup di atas. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMJS yang ditutup di harga 310 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, gak ada jual beli. Kalau dia bukan sebenarnya IMJS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS sudah bagus. Dia membentuk swing low-nya di 302.90 yang menurut saya itu bisa jadi swing low kalau itu bertahan ya. Ini gambarnya masih sama, pola pattern flag dengan target bisa ke 400 kalau dia terkonfirmasi break 340. Kuncinya 340. Kalau baru beli di harga sekarang, stop loss di bawah 290. Bisa di 284. Cukup jauh memang ya. Karena kalau mau beli ya waktu itu di 300, di 290 itu. Sekarang stop lossnya sekitar 8,4% dengan target minimal sama. 340 berarti 1:1 ya kalau berminat. Kalau baru beli di harga sekarang. Kalau Bapak Ibu beli di 300 aja sekarang kan udah floating profit. Nah seperti itu ya. Ini konfirmasi sepertinya swing low. Semoga aja aman ya dan bisa naik lebih tinggi untuk IMJS. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus ya. Cuman volume nggak kuat ya. Kurang. Lihat besok lah. Kalau besok bisa ngegas tembus 320 dengan volume besar ya oke tuh. Konfirmasinya hari ini kalau bisa tembus 320 dengan volume besar oke tuh ya. Berarti dia rejection. Minggu depan berarti siap-siap ke atas targetnya 340. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 840 menguat 1,81%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ASA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASA lagi konsol dan bertahan di atas 840 ya cukup bagus. Dia konsol
konsolidasi dan terus membentuk higher higher low walaupun nggak signifikan naiknya. Kalau konfirmasinya dia harus menembus neckline-nya 880 tembus itu baru sinyal ada peluang untuk mencoba kembali uptrend. Dia mematahkan trend downtrend semenjak Oktober itu sudah dipatahkan ya, atau pakai ini juga bisa nih. Oh belum ya, belum dipatahkan, bisa juga pakai itu ya. Konfirmasinya 880 900 tembus itu ya sinyal dia mematahkan trend downtrendnya dan bersiap-siap untuk kembali uptrend. Ini bahkan kalau ditarik dari Agustus 4 bulan yang lalu dia masih di bawah downtrend channelnya ya. Kita lihat aja tembus gak besok 880 900. Stop loss kalau jebol 800 berarti dia membentuk lower low dan ya bisa turun lebih dalam. Seperti itu aja untuk asa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup di harga 130 menguat 3,17%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya tuh seimbang aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SLC cukup bagus nih. Dia setiap membentuk candle hijau, volumenya besar saat koreksi, volume kecil dan tutup di atas 130. Dengan kondisi seperti ini ya semestinya hari ini dia rebound. Titik aman pertamanya itu 140 ya. Nah, ini neckline nih dulunya. Nah, tembus itu cukup bagus tuh. Dia bergerak di atas EMA 20 dan EMA 60 ya. Siap-siap mencoba uptrend juga. Semoga aja ini swing low dan dia bisa naik lebih tinggi dan neckline-nya ada di 155 area atas ini ya. Ini bisa jadi bola nantinya important and shoulder. Yang mana mata bagus memandang aja. Pokoknya saya biasanya itu gunakan support resistance klasik nih aja, lebih valid ya. Tapi kalau ditambah variasi seni misalnya inverted and shoulder juga nggak masalah. Kita lihat aja ya, kalau dilihat support kuatnya 120. Untuk ISLC harga sekarang sudah di cukup jauh dari support ya. Hitung aja kalau berminat. Ini volumenya besar nih, kelihatan kan? Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji cuman volume nggak kuat juga. Kita lihat aja ya minggu ini bertahan nggak. Hati-hati kalau jebol 120 untuk ASLC bisa melanjutkan penurunan karena dia 2 minggu ini sudah membentuk lower high lower low dan support 125 sudah jebol tapi kemudian naik ya. Kuncinya ya tadi 120 jebol, hati-hati. Untuk ASLC bisa lanjut turun lebih dalam. Seperti itu. Untuk ASLC langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMDR yang ditutup di harga 1975 terkoreksi 0,5%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya SMDR hampir sama aja ya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMDR nih ada sentimen stock split cuman kalau nggak salah dibatalkan ya di 21 Desember berarti minggu lalu. Coba lihat aja nanti ya kalau nggak salah dibatalkan apa ditunda ya. Kemarin saya lupa itu awalnya di tanggal berapa ya SMDR itu mau stock split. Iya kalau nggak salah sih 21 apa minggu ini ya stock splitnya sebelum dia dibuang nih. Minggu kemarin kalau nggak salah mau stock split tuh di tanggal hari Jumat ya. Tanggal 9 tuh. Bagi teman-teman yang tahu info bisa kok tulis di kolom komentar ya. Pokoknya dia tuh mau stock split dibatalin tiba-tiba dibuang aja. Ya setelah itu dan nggak tahu sekarang langsung di bawah 2000. Jadi untuk SMDR masih jelek ya. Memang dia turunannya dengan volume kecil. Kita lihat aja. Kalau di TradingView ini stock split di tanggal 21 Desember. Berarti hari Selasa apa Rabu ya. Kalau di RTI bisnis sudah hilang. Kalau kemarin kan masih ada. Entah dibatalin apa ditunda ya. Kita lihat aja nanti ya perkembangannya. Cuman ya udah sentimennya jelek ya langsung dibuang. Jadi untuk SMDR menurut saya belum menarik kecuali dia kembali ke 2000. Titik aman pertamanya balik dulu ke 2000. Kalau di bawah 2000 sih nggak menarik. Tinggal lihat hari ini tembus nggak 2000. Kalau bisa rebound sih cukup bagus untuk SMDR. Jadi seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PSSI yang ditutup di harga 595 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bakal sebenarnya PSSI ada sedikit akumulasi tapi likuiditas kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PSSI likuiditas kecil tapi pelan-pelan naik ya. Cukup bagus kalau bisa tembus 600 hari ini. Cuman volumenya hari ini kering ya. Kita lihat aja untuk PSSI ini bukan 640 kalau saya lihat ya. 640 630 tuh udah bagus tuh kalau bisa tembus. Kita lihat aja ya. Untuk PSSI hari ini kalau bisa rebound dan tembus 600 cukup bagus. Butuh saat volume beberapa lagi untuk dia bisa menembus. Ya semoga aja tembus berarti dia rejection candle hammer terbaliknya ini dan bisa pelan-pelan naik. Ini bisa jadi pola ascending triangle seperti ini. Bisa jadi pola cup and handle. Mana cocok aja melihatnya ya seperti ini.
di time frame weekly tembus 600 itu ya, 600 sampai 610 itu targetnya bisa sampai seperti ini, bisa ke 700 ya. Semoga terjadi lah untuk PSSI. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan!